Karena ini untuk channelnya Komsos MBK, maka saya pilih merenungkan bacaan liturgi Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, Anda yang memerhatikan barangkali aware kalau bacaan Injil hari ini sama dengan yang dibacakan pada peringatan Santa Maria Bunda Gereja sehari setelah Pentakosta. Pada hari peringatan itu, kita diajak untuk merenungkan dan menyadari kembali relasi yang erat antara kita, anggota gereja, dengan Maria. Relasinya adalah antara Maria sebagai ibu dan gereja, yaitu kita sebagai anak. Relasi itu bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Tapi paling kurang, kisah Injil hari ini memberikan dasar yang amat jelas. Di saat-saat terakhir hidupnya, sambil terpaku tergantung di kayu salib, Yesus menyerahkan Yohanes yang mewakili gereja, kita semua, kepada Maria, sambil berkata, "Ibu, inilah anakmu." Segera setelahnya, Yesus menyerahkan juga Maria kepada Yohanes sambil berkata, "Inilah ibumu." Yesus sendiri menetapkan kita sebagai anak Maria dan Maria sebagai ibu kita yang perlu dihormati. Saudari-saudara yang terberkati, kalau antara Maria dan kita, anggota gereja, terjalin relasi yang demikian erat, akan saya katakan betapa lebih lagi eratnya relasi antara Maria dengan para Karmelit, anggota Ordo Karmel. Namanya saja sudah menunjukkan relasi yang erat itu. Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Orang senang menyingkatnya menjadi Ordo Karmel. Para Karmelit tidak hanya menghormati Maria sebagai ibu, tapi juga mengasihinya sebagai saudari dan teladan dalam mengikuti Yesus. Maria tentu saja diminta menjadi pelindung bagi mereka, bagi hidup dan karya pelayanan mereka. Titik paling awal kiranya adalah persembahan kapel yang dibangun para pertapa Karmel awali di Gunung Karmel ke bawah perlindungan Bunda Maria. Maka bersama Nabi Elia, jadilah Maria teladan utama dalam mengikuti Yesus Kristus anaknya. Nah, bacaan pertama hari ini mengisyaratkan hubungan kedua pelindung dan teladan utama Ordo Karmel ini. Tradisi mempercayai bahwa awan kecil yang dilihat oleh bujang atau pelayan Elia di atas Gunung Karmel melambangkan Maria. Awan kecil itu kemudian mendatangkan hujan yang menghapus 3 tahun kekeringan. Maria mendatangkan penebus yang menghapus dosa dunia. Saudari-saudara sahabat Yesus, dalam perkembangannya, kedekatan Ordo Karmel dengan Maria bisa dikatakan semakin intens. Hal itu nampak dalam suatu peristiwa terkait skapulir Karmel atau skapulir coklat. Tradisi mencatat bahwa pada tahun 1251, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Simon Stok dan menyerahkan skapulir kepadanya. Skapulir itu dimaksudkan sebagai tanda perlindungan Bunda Maria atas para Karmelit. Dari sisi para Karmelit, pemakaian skapulir menjadi tanda penghormatan dan komitmen untuk hidup meneladan Maria. Sampai sekarang, skapulir coklat merupakan bagian dari busana kebiaraan para Karmelit. Saudari-saudara kekasih Allah, jadi kita mau belajar apa? Kedekatan kita dengan Bunda Maria kiranya tidak diukur semata dari hal-hal fisik seperti nama atau busana yang kita kenakan. Kedekatan sesungguhnya dengan Bunda Maria hendaknya bergerak dari kedekatan hati kita dengan hatinya.
Hal itu hanya bisa dibuktikan lewat komitmen kita untuk hidup seturut teladannya. Rendah hati, penuh iman, dan terbuka pada kehendak Allah. Kita pasti pernah dengar orang ngomong gini, "Ih, dia mirip banget ya sama mamanya." Mari kita hidup seperti Maria, Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Bunda Gereja, Bunda Karmel, supaya setiap orang yang melihat hidup kita juga bisa melihat ada semangat Maria di dalamnya.